Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fauzia Noviro atau biasa dipanggil Iza. Saya agen I.O. Agurt Magelang. Teman-teman sudah kenal belum I.O. Agurt? Nanti kita belajar bareng-bareng ya tentang I.O. Agurt, tentang dunia emas, tentang tabungan masa depan, dan lain sebagainya. Nah, pagi ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya tentang apa sih bedanya kalau kita nabung di bank dengan kalau kita nabung emas. Teman-teman sudah tahu belum kira-kira apa bedanya? Nah, pertama saya mau sharing perbedaan yang pertama. Kalau kita nabung di bank itu kita akan ada dampak inflasi ya dari dana yang kita simpan, dan itu sulit berkembang. Memang benar kita akan dapat bunga dari bank, tetapi nilainya hanya 0,1 sampai 1% saja per tahun. Nah, kalau kita hitung ini ada tabelnya. Ketika kita punya dana 20 juta, itu keuntungannya kira-kira baru sekitar 6.000 saja, 6.000 rupiah saja. Sedangkan kalau kita menabung emas, ini pastinya anti inflasi karena setiap tahun emas itu cenderung mengalami kenaikan. Memang kalau kita lihat harga setiap hari itu naik turun ya teman-teman, kadang naik, kadang turun, besoknya naik lagi, kemudian turun lagi, kayak gitu. Tetapi secara umum itu setiap tahun pasti emas itu naik, dan kenaikannya tahu nggak berapa teman-teman? 15 sampai 40% loh per tahun. Tinggi ya. Jadi menabung emas itu kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan inflasi. Jadi kita jadi kita untung ya kalau misalnya kita menabung emas karena tidak tergerus inflasi. Inflasi itu apa sih Mbak? Inflasi itu ketika barang-barang naik, kemudian kebutuhan kita juga naik, tetapi dengan uang yang sama, dengan nilai rupiah yang sama, kita tidak mendapatkan barang yang sama. Misalnya kita punya uang 100.000 tahun ini, misalnya ya, uang 100.000 itu bisa beli barang A, B, dan C. Nah, tahun depan bisa jadi, dan memang biasanya karena inflasi itu kita hanya mendapatkan uang mendapatkan barang A dan B, kayak gitu. Jadi ada inflasi di situ. Kalau kita menabung emas dan mewujud logam mulia ya, salah satunya ada I.O. Agurt, itu kita bisa mengamankan inflasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tabungan kita di bank itu akan mendapatkan bunga yang pastinya itu riba ya teman-teman. Kalau kita nabungnya emas pasti insya Allah anti riba. Kemudian yang selanjutnya kita juga dikenakan biaya admin. Misalnya kita nabung emas, kita nabung di bank, itu pasti ada biaya administrasi per bulan. Itu dia akan memotong dari uang tabungan kita, yang bukannya untung kita malah rugi karena tabungan kita justru berkurang. Kalau emas tidak ada biaya apapun ya, karena kita simpan sendiri, kita pegang emasnya langsung, kemudian kita juga simpan sendiri, jadi tidak ada biaya tersebut. Kemudian kalau kita menabung di bank itu ada pajak juga per bulannya. Sementara kalau kita menabung emas ketika beli itu sudah termasuk pajak dan tidak perlu kita membayar pajak lagi setiap bulannya. Kemudian misalnya kita nabung di bank nih, ada gangguan sistem di bank tersebut, tentunya uang kita tidak bisa ditarik atau secepatnya tidak bisa kita cairkan gitu ya. Malah justru ada beberapa kasus yang potensi hilang juga karena di bank itu ada sistemnya yang terganggu. Sementara kalau kita nabungnya emas itu kita mudah mencairkan, bisa digadaikan atau bisa dijual dengan buyback. Nah, itu cepat ya prosesnya, ketika kita butuh bisa langsung dicairkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya
ketika kita menabung di bank itu akan membuat tabungan kita hanya segitu-gitu aja, bahkan mungkin berkurang karena ada biaya-biaya tadi. Sementara kalau kita menabungnya emas, insya Allah dengan kita menyimpan dengan baik, kemudian kita konsisten nabungnya, insya Allah kita bisa mengamankan harta kita, tabungan kita dari inflasi, dan justru bisa bertambah nilainya dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu. Lalu apakah kita nggak boleh nabung di bank? Kita masih bisa menabung di bank, misalnya untuk setiap transaksi, untuk transaksi kebutuhan atau transfer kemana kayak gitu bisa. Jadi bank itu atau rekening kita di bank itu fungsinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menabung hanya di bank terus uangnya itu didiemin di situ di rekening, yang ada malah berkurang atau bertambah pun sedikit sekali. Nah, kalau kita memang untuk menabung, kalau bisa kita langsung bentuk ke emas gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya menabung emas logam mulia itu bisa dengan menabung IOA Gold. Teman-teman bisa menghubungi member atau agen terdekat dari kota teman-teman, ada di website resmi ioagold. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah mindset ya. Mindset menjadi agen ioagold itu adalah agen perubahan. Jadi di ioagold kita tidak semata-mata jualan, tetapi kita juga belajar bersama. Kita belajar bagaimana bisnis itu agar diridai Allah, tapi juga berkembang, menguntungkan seperti itu. Hari ini saya mau sharing materi tentang mindset soleh. Jadi sebagai agen ioagold ya, pastinya kita harus memiliki mindset soleh. Itu apa sih Kak? Mindset soleh itu salah satunya adalah kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu hanya dari Allah ya. Jadi kita tahu bahwa semua ini dari Allah, kemudian untuk Allah, dan karena Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali ke Allah. Kalau kita bisa menanamkan mindset tersebut, just focus on Allah, insya Allah apapun yang kita alami, kendala dalam bisnis misalnya, kemudian ada rintangan-rintangan, itu insya Allah kita udah tenang aja hatinya gitu ya. Kadang biasanya ada orang yang baper, misalnya ada calon customer nih nanya terus, udah diterangin panjang lebar ya kan, tetapi akhirnya nggak jadi beli atau malah beli di tempat lain ya. Bisa ya, jadi ada kasus seperti itu. Ada yang pernah mengalami? Nah, insya Allah kalau kita sudah tahu bahwa ini semua memang dari Allah, yang menggerakkan mereka bertanya itu Allah, kemudian yang membuat mereka membeli, yang membuat mereka tidak jadi membeli, itu semuanya Allah. Insya Allah kita bisa lebih legowo ya, kalau bahasa Jawanya itu bisa lebih legowo. Nah, kalau kita sudah bisa salah satu fungsi kita punya mindset soleh ini, ketika kita mengalami berbagai kendala dalam bisnis ioagold, itu kita bisa kembali ke Allah. Kita ingat-ingat lagi tujuan Allah kita itu apa. Jadi benar-benar itu juga menjadi cambukan sendiri bagi saya bahwa bisnis ini bukan hanya untuk untung rugi, bukan hanya untuk sekedar bisnis jualan, bukan, tetapi lebih ke kita berjuang bersama mengembalikan kejayaan umat dengan emas gitu ya teman-teman. Jadi menjadi pengingat juga bagi saya bahwa kita di sini nggak cuma jualan emas udah, ketika dapat customer sudah, itu bukan. Nanti kita nggak ada bedanya sama tukang emas ya. Kalau agen ioagold atau agen emas di sini itu lebih ke bisa mengedukasi customernya, kemudian bisa membina membernya. Itu juga saya juga harus banyak belajar untuk membina member-member saya. Jadi dengan adanya materi ini, mindset soleh ini benar-benar kita diingetin kembali lagi ke Allah, just focus on Allah kayak gitu. Jadi ketika ada apapun yang
menjadikan trouble atau masalah, kita nggak langsungnya apa sih ini udah nggak jadi kayak gitu, atau ngambek atau marah bahkan ya. Jadi kita bisa lebih bijak menyikapi setiap permasalahan. Itu juga akan menjadikan kita punya etika dan adab dalam bisnis kita. Misalnya nih kita udah syiar kemana-mana, udah jelasin kemana-mana, udah jelasin dari A sampai Z, banyak yang tanya tapi belum ada yang closing, belum ada yang tertarik untuk jadi member. Nggak apa-apa, kita tetap semangat, nggak pantang menyerah, tetap syiar, karena kita tahu yang mendatangkan member, yang mendatangkan konsumen itu semuanya Allah ya. Kemudian misalnya nih kita udah dapet closingan, kok barang malah udah dapet closingan terus kita kirim barang nih, karena kita kan ada online juga ya, dan kirim emasnya ternyata hilang di ekspedisi. Gimana nih, kita dimarah-marahi konsumen, kita disalah-salahin, gimana? Kalau bisa kita nggak langsung nyalahin ekspedisinya, tapi kita juga ikhtiar, memang sudah ikhtiarnya senang, kita juga tetap tenang dan tidak hilang adabnya ya. Jadi nggak langsung sumpah serapah misalnya, terus tetap kita tenang, kita tetap usahakan bagaimana caranya. Kalau memang itu sudah kehendak Allah pasti terjadi, tetapi kalau Allah menghendaki barang itu ada juga nggak jadi hilang, insya Allah barang itu akan kembali ke kita gitu ya. Kemudian ketika antar agen juga kita juga harus punya adabnya. Misalnya member kita beli di agen lain, bagaimana kita harus bersikap, nanti juga perlu kita pelajari, yang nggak boleh asal sama Allah. Insya Allah teman-teman kalau yang udah ikut PPA atau pola pertolongan Allah, insya Allah kita akan lebih tahu bagaimana kita hidup ini tuh apa sih, bahwa kita itu hidup cuma cari ridhonya Allah. Nah, jalan untuk mencari ridho Allah itu banyak sekali